Selamat pagi, Jess. Wah, ini ada berita keren nih. Saya screenshot satu berita keren bahwa emas 3 kilogram dari Arab TKW asal Madura ditagih pajak 360 juta. Itu namanya bangkrut, Jess. Itu namanya rugi, Jess. Nah, kamu lihat ini, kalau jadiin Bitcoin pajaknya berapa ya? Nah, gimana tuh? Dan ini luar biasa karena Indonesia tahun ini itu menerima pajak dari hasil Bitcoin itu mencapai sekitar 500 miliar atau 700 miliar. Oh, itu luar biasa itu, ya. Zamannya eranya memang luar biasa. Nah, ini kalau seandainya teman-teman ngerti ya, teman-teman ngerti sekarang ini sudah masuk ke dalam era yang sangat canggih. Sehingga ketika transfer kekayaan itu tidak butuh waktu yang lama dan tidak butuh waktu yang berbelit-belit. Tapi dalam hitungan cek, selesai. 1-2 menit beres semua. Nah, ini sebetulnya bisa seperti itu. Cuman permasalahannya kita ini kan masih cenderung untuk manual ya, manual, terus kemudian ketakutan dengan segala macam bentuk penipuan, ya memang hati-hati itu harus ya. Tapi kalau seandainya sekarang ini masih model-modelnya kayak begini, ya tidak untung tapi rugi, Jess. Beli emas 3 kilogram itu, kalau seandainya 1 gramnya 1 juta, berarti 1 kilonya itu berapa itu? 300 juta ya? Bener enggak? Saya masalahnya matematika cuma tahu 7 kali 7 49 masalahnya. Eh, jadi kalau seandainya 1 kilo emas itu harganya 3 M, ya, 1 kilo kan, 1 kilo itu kan 1 M. Kalau 3 kilogram itu 3 M, kamu bayar 360 juta untuk pajaknya, berarti kamu udah kehilangan cuanmu, Jess. Sedangkan saya yakin tujuannya kamu simpan duitmu ke emas kan supaya duitnya nggak hilang, duitnya nggak kena inflasi kan, harusnya kan seperti itu. Tapi sayangnya aset yang berbentuk gold, emas itu faktanya setahun itu mengalami penurunan 2%. Itu faktanya. Nah, kalau kamu masukin duit ke dalam deposito, faktanya kamu terimbas dan tergerus dengan inflasi. Contoh yang paling gampang hari ini orang tanya sama saya, Pak, kenapa kok rupiah ini sekarang tembus ke 16.100 harganya? Rupiah melemah. Gimana ini? Nah, ada yang bilang sama saya, dia tidak terima dengan penjelasan saya, dia bilang, ya karena liburan, orang-orang pada jalan-jalan, karena liburan, orang-orang pada lebaran, orang-orang pada pulang kampung banyak, makanya dolar menguat. Ini kan jaka sembung bawa golok ini, Jess. Nggak nyambung blok gitu. Nggak ada hubungan, Jess. Nggak ada hubungan. Hubungannya cuma satu, yaitu karena pencetakan uang. Hubungannya cuma satu, karena inflasi. Itu saja. Permasalahannya ada di situ. Indonesia ini kan rupiahnya kan dasarnya itu fiat, bukan emas. Itu problemnya. Kiblatnya rupiah itu bukan emas. Kiblatnya rupiah itu fiat, yaitu dolar. Ya sudah, ketika Amerika inflasi gila-gilaan mau nggak mau rupiah pasti kena imbas gitu. Beda sama Eropa. Eropa kayak Rusia udah rubelnya itu udah kiblatnya bukan lagi fiat lagi, bukan lagi dolar lagi, tapi kiblatnya langsung berbalik ke emas. Makanya aman. Nah, El Salvador sudah merubah kiblatnya, dia sekarang masuk ke Bitcoin. Makanya salah satu pidato dari Presiden El Salvador bilang, kalau seandainya ya negara bisa mencetak uang, kenapa negara rakyatnya harus bayar pajak? Nah, itu permasalahannya. Ya, ini kan masalahnya uang itu dicetak begitu rupa yang harusnya uang itu segini, ya harusnya uang itu segini karena berdasarkan emasnya, ya bulionnya itu, tapi gara-gara fiat, uang itu dicetak semaunya. Begini. Sehingga bentuknya kayak begini nih, Jess. Nah, sehingga uang yang beredar lebih banyak daripada uang yang seharusnya. Nah, itu yang membuat inflasi terjadi, Jess. Itu loh. Nah, ini coba kalau seandainya duit orang-orang ini dijadikan Bitcoin. Wah, enak loh, Jess.
Harganya bukan lagi ngambang, tapi harganya boom, melonjak tinggi. Hari ini Bitcoin berharga 65.000 ya. 65.000 yang 3 minggu yang lalu 73.000, terus turun menjadi 60.000, terus kemudian naik menjadi 70.000, terus kemudian turun lagi sekarang menjadi 65.000. Sekarang udah 66. Ya, saya didebat sama orang-orang ini. Coba kalau kamu pakai yang namanya mesinmu itu adalah apa namanya, yang membantu mengurus atau manajemen keuangan kamu itu. Ketika Bitcoin terjun bebas, masih kasih untung enggak? Kaget mereka, saya kasih jawaban. Jawabannya adalah yes, masih kasih untung. Saya tunjukin nih, saya spillin nih. Nah, tak spillin nih. Anggaplah Bitcoin berharga 73.000 itu waktu di sini nih. Dari kenaikan tanggal 10 Maret dari 52 dolar naik menjadi 300 dolar, naik 100 dolar, 55, 50. Nah, kemudian bla 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 turun kemudian jadi 10. Nih, turun kemudian jadi 21, turun kemudian jadi 2. Lihat, tanggalnya kamu lihat, Jess, meskipun Bitcoin dari 73.000 turun ke 60.000, lihat. Dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai tanggal 31 Maret masih cuan, Jess. Konsisten. Masih cuan konsisten. Demikian juga dengan April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari ini. Lihat, masih cuan konsisten. Nah, ini yang saya bilang, buat saya itu adalah pengelola manajemen keuangan saya. Nah, ini dia. Kemarin saya di debat habis-habisan itu. Bayangin loh, Jess. Saya di debat habis-habisan, Jess. Ya, di debat habis-habisan. Mungkinkah mesin ini tetap memiliki manuver ketika harga Bitcoin itu terjun kemarin yang sampai 8% itu dari 73 loh, Jess. Dari 73 turun sampai 60. AI-nya, expert advisor-nya itu enggak main-main mesin ini. Dan itu sudah dilegitimasi oleh Bapeti. Artificial intelligence-nya mesin ini itu tahu persis kapan dia harus open posisi, kapan dia harus take profit, kapan dia harus open posisi, kapan dia harus take profit. Sehingga kamu tidak perlu mentolo sampai matamu bengkak. Terus kemudian emosi, berantem satu keluarga, seisi rumah berantakan gara-gara kamu kena penurunan yang begitu dahsyat, tidak sempat ambil cuan. Kasihan deh lu 24 jam harus melek, mantengin terus. Aduh, Jess, kasihan hidupmu, Jess. Firmanku dari kitabku itu ngasih tahu. Dia memberikan berkatnya kepada orang-orang yang dicintainya ketika dia sedang tidur. Nah, ini memberikan berkahnya ketika aku sedang tidur nih. Tuh, rutin setiap hari. Ya, 1-2 dolar sih masih oke lah daripada nggak sama sekali. Ya kan? Ini kan penting banget ini untuk menjadi pemahaman. Gitu, Jess. Nah, jadi potensinya memang layak untuk diperjuangkan. Nah, kalau kamu serius, nanti saya ada acara di Medan tanggal 14 jam 8 pagi saya udah nyampe di Medan, ketemu dengan beberapa orang untuk mempresentasikan tentang bisnis yang sangat luar biasa ini. Kalau kamu mau terlibat, ayo kita main bareng-bareng ya. Nah, kamu lihat potensinya di sini nih ya. Potensinya Moonpot with trailing profit modal 1.000 ya, modal 1.000. Ini kalau dijauhin bisa enggak nih? 4 tahun itu kamu bisa ambil modalmu dan biarkan keuntunganmu bermanuver. Kalau dalam waktu ini 20 tahun, ya ini 20 tahun, terus kemudian kamu jalanin, itu maksimal dengan modal 1.000 saja, kamu bisa dapat sekitar 190.000 US nih.
modal